Seluruh mahasiswa-mahasiswi yang Bapak cintai, jadi kembali bahwa mata kuliah PA ini harus dipahami benar oleh Anda yang mengikuti jurusan PAI, ya, baik di tingkat SMP ataupun PAI di tingkat SMA, atau nanti yang setara dengan itu aliyah ataupun SMK. Nah, jadi dalam konteks mata kuliah ini, pertama Anda harus paham terhadap mata kuliah ini bahwa nanti ini akan menjadi yang harus dikuasai betul, ya, menjadi kompetensi Anda semua. Nah, kemudian setelah itu tidak cukup sampai di situ, penguasaan terhadap materinya yang berkaitan dengan secara keilmuan, ya, itu pun harus dikuasai dengan baik dan benar. Dan di sini lagi ada tanggung jawab kita sebagai seorang guru nanti, apa yang kita ajarkan, kita bimbing kepada siswa dan siswi kita pun kita harus terlebih dahulu mempraktekkan, ya. Kita harus berikan teladan terlebih dahulu, berikan contoh kepada para siswa-siswi yang kita bimbing begitu. Nah, seluruh mahasiswa yang Bapak cintai, ketika bicara tentang PAI baik di tingkat SMP, MTS, SMK, aliyah ataupun SMK, setidaknya ada 5 hal yang menjadi topik pembicaraan, ya. Ada 5 hal menjadi topik inti pembicaraan di sini. Yang pertama yang berkaitan dengan Al-Quran dan tajwidnya. Nah, ini nanti saya jelaskan lebih detail lagi. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan akidah, ilmu tauhid. Yang ketiga berkaitan dengan akhlak. Jadi akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kita sesama manusia, akhlak kita kepada lingkungan kita itu adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembelajaran PAI. Nah, kemudian yang kelima adalah berkaitan dengan sejarah kebudayaan Islam. Jadi 5 poin ini adalah merupakan isi atau core daripada pelajaran PAI itu. Itu yang dari awal tadi saya katakan kepada seluruh mahasiswa, Anda itu tidak cukup hanya bisa mengajarkan materi itu, ya. Lebih dalam lagi menguasai lebih detail terhadap topik-topik tadi, terhadap yang akan diajarkan itu. Dan terakhir, ingat pesan saya dari awal sekarang, sebagai seorang guru memiliki tanggung jawab besar, ya, sebagai munzirul kaum terhadap siswa-siswi kita. Artinya apa? Kita harus terlebih dahulu memberikan praktek, ya, contoh, teladan dari apa yang kita ajarkan. Baik, para mahasiswa yang saya cintai, jadi pertama sebagai materi kita dalam pembahasan kali ini adalah saya coba gambarkan tentang Al-Quran dan tajwid untuk menjadi gambaran yang kemudian nanti diajarkan. Dan lebih detailnya lagi nanti coba, ya, para mahasiswa buka buku-buku yang berkaitan dengan pembelajaran PAI, ya, baik di tingkat SMP ataupun SMA, MTS ataupun aliyah nanti, ya. Ini Bapak punya contoh-contoh. Ini contoh pendidikan PAI untuk SMK. Seperti yang saya jelaskan tadi, tidak jauh isi-isi atau materi-materi yang diajarkan di sini adalah contoh? Iman kepada hari akhir berarti berkaitan dengan akidah. Iman kepada qada dan qadar, akidah. Nah, kajian Quran dan prinsip toleransi. Nah, jadi begitu bicara tentang Al-Quran tadi, tidak semua Al-Quran dibahas. Ada topik-topik tertentu yang dibahas dalam Al-Quran, ya, yang kemudian ayat itu memberikan tentang apa, pembahasan tentang apa. Nah, contoh di sini Al-Quran yang berkaitan dengan prinsip toleransi. Nanti itu yang dipahami dengan baik dan benar. Nah, kemudian begitu bicara bagaimana mengajarkan Al-Quran di sini, Bapak sangat tekankan sekali, Anda semua harus mampu membaca, ya, Al-Quran itu dengan baik dan benar. Bagaimana kita membaca Al-Quran yang baik dan benar itu?
ya terjelas kemudian sebagai apa namanya hal penting lagi penguasaan ilmu tajwidnya. Nah ini seringkali Bapak sendiri temukan di antara mahasiswa kita itu penguasaannya terhadap Al-Quran sangat minim. Dan ini tidak boleh terjadi ya, tidak boleh terjadi lagi. Sejak dini Bapak ingatkan untuk penguasaan terhadap Al-Quran itu harus dikuasai. Walaupun ada di antara Anda yang merasa saat ini belum menguasai dengan baik dan benar, silakan, masih ada waktu untuk kita mempelajarinya. Jadi Anda harus memberikan praktek dulu terlebih dulu kepada siswa-siswi kita. Bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik, ya kan? Saya contohkan misal, Anda buka surat Al-Baqarah ayat berapa atau dengan topik tertentu. Ya, misal saya contohkan nih. Saya buka aja ayat tentang toleransi. Sebentar. Ini sebagai contoh saja. Al-Quran tentang prinsip toleransi. Nah ini yang dibuka adalah surah Al-Baqarah ayat 112. Nah coba saya contohkan bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. Nah gitu. Jadi baca Al-Quran baik dan benar. Di mana tempat matnya yang harus dibaca 2 harokat, di mana yang lebih dari harokat. Contoh, aina ma thuqifu, ma itu mat tabi'i. Thuqifu di situ ada mat tabi'i yang kemudian ada bertemu dengan hamzah tapi di lain kalimat. Nanti kalau dalami lagi ilmu tajwidnya kan mad jaiz munfasil. Nah, yang kemudian bacaannya memiliki panjang bacaan bisa lebih dari 2 sampai 5. Aina ma thuqifu illa 2 harokat. Kemudian cara membaca huruf ya, makhrajnya. Ma thuqifu ta. Thuqifu illa bihablim minallah. Nah, lafzul jalalah yang kemudian dibaca secara tafkhim, tebal. Kenapa dibaca tebal atau tafkhim? Karena sebelumnya berharkat fathah. Nah, semua model ini nanti Anda harus dalami dalam ilmu tajwid. Kemudian praktek bacaannya dengan baik. Katakanlah itu tajwid itu sebagai teorinya ya. Prakteknya adalah sesuai dengan teori. Makanya tidak bisa akan terpisah antara teori dan praktek. Jadi Anda harus kuasai ilmu tajwidnya dan prakteknya sesuai dengan ilmu tajwid tadi. Baik seluruh para mahasiswa yang Bapak cintai, jadi pemahaman terhadap Al-Quran kemudian menjadi tahapan selanjutnya. Apa isi kandungan ayat tadi itu? Ya, apa yang dituju oleh ayat itu kan kita harus jelaskan kepada siswa kita. Oh ini ayat ini bicara tentang apa tadi? Bagaimana penguatan kita dalam kehidupan ini tidak hanya yang berkaitan dengan Allah gitu ya, hubungan kita sama Allah, tetapi ternyata hubungan kita sama manusia sekalipun non muslim itu pun ya tetap kita melakukan hubungan yang baik itu ya, manusia siapapun ya, tidak hanya manusia Indonesia gitu. Apalagi kita sama-sama satu warga negara, demikian juga warga luar negeri kita atau sesama dimanapun mereka berada, harus kita jalin hubungan dengan mereka dengan sebaik-baiknya ya. Nah persoalan agama ya nanti ada lakum dinukum waliyadin gitu kan. Dan toleransi itu ada coba aturan yang lebih spesifik nanti ya. Nah baik itu gambarannya terkait dengan Al-Quran tadi.
apa isi kandungannya, kemudian dijelaskan kepada para siswa kita. Nanti ada topik-topik tertentu dalam pembelajaran PAI ini ya. Begitu selesai membaca Al-Qur'annya, menjelaskan tajwidnya, kemudian menjelaskan terhadap isi kandungan. Ya nanti per topik itu. Terus di semester ini sekian topik tertentu, di semester selanjutnya sama. Tetapi tidak tidak berubah dari apa yang saya sebutkan di awal tadi itu. Setiap per semester itu ada Al-Quran dan tajwidnya. Nah baik, selanjutnya PA itu berbicara tentang akidah atau ilmu tauhid atau disebut dengan usuluddin juga. Nah ini Anda harus memahami dengan baik dan benar juga. Dari awal saya ingin katakan bahwa akidah yang kita ingin bangun terhadap masyarakat kita, siswa-siswi kita, karena kita adalah mayoritas di Indonesia ini adalah berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Mohon maaf, jadi mohon para mahasiswa-mahasiswi yang diberikan pemahaman terhadap mahasiswa, siswa-siswa kita, siswi kita, baik di SMP ataupun di SMA, Sanwi ataupun aliyah ataupun di SMK adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh bagaimana kita memahami rukun Islam, ya, rukun iman, mulai dari rukun iman kepada Allah, gitu ya, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitabnya dan seterusnya, itu sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan membawa-bawa iman yang dalam perspektif Mu'tazilah misalnya, Syiah apalagi, gitu kan. Nah, model seperti ini dari awal tolong kita pahami dengan baik dan benar. Nah, para mahasiswa-mahasiswa yang saya cintai, jadi nanti dalam materi akidah ini ya, Anda akan menjelaskan dengan detail dan ada topik-topik tersendiri, misal iman kepada Allah. Dalam iman kepada Allah itu nanti dijelaskan bagaimana pengertian iman kepada Allah. Kemudian sifat-sifat Allah, dalil nakli dan dalil akli tentang sifat Allah, cermin perilaku iman kepada Allah, dan hikmah iman kepada Allah dan sifat-sifatnya itu. Itu contoh baru iman kepada Allah saja. Nanti kemudian ada iman kepada malaikat, demikian juga apa yang dimaksud iman kepada malaikat. Nah, seluruh para mahasiswa yang saya cintai, nah jadi bicara iman itu adalah keyakinan ya. Bicara tentang keyakinan itu dalam hati. Nah artinya kalau tidak ada iman, susah kita akan masuk pada pemahaman ini. Dan inilah tugas kita, memberikan pemahaman doktrin kepada siswa-siswi kita. Saya contohkan sekarang, iman kepada malaikat, ya, iman kepada Allah. Begitu bicara iman kepada Allah, ya, Allah kita akan jelaskan kepada siswa-siswi kita. Allah Maha mendengar. Allah akan mendengar siapapun dari makhluknya. Nah, tapi kemudian andaikan ada siswa kita yang kritis, berarti Pak Guru, kalau Allah Maha mendengar punya kuping, punya telinga seperti manusia. Nah, ini harus dijelaskan lagi bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak tidak memiliki kesamaan dengan makhluknya. Nanti makanya dalam sifat-sifat Allah kita akan jelaskan secara detail lagi. Nah, ini iman, keyakinan ya. Allah Maha melihat, akan melihat hambanya di mana saja berada. Sekalipun di lubang semut istilahnya, semua Allah Maha melihat. Seluruh mahasiswa-mahasiswi PAI di mana saja Anda berada, kembali saya lanjutkan tadi memberikan gambaran terhadap iman kepada para malaikat ya. Para malaikat itu Allah ciptakan dari cahaya, yang kemudian kita harus jelaskan kepada siswa-siswi kita gimana malaikat itu yang terbuat dari cahaya, yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Sekalipun dari cahaya tidak bisa kita lihat secara konkret gitu ya. Melihatnya dengan cara apa? Secara iman. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah memberikan catatan kebaikan dan keburukan kita.
yaitu namanya Raqib dan Atid. Andaikan ada siswa yang kritis, oh, bagaimana malaikat itu bisa kita lihat Pak Guru? Katanya kan dari cahaya dan lagi mencatat kebaikan kita. Malaikat Atid ada di samping kanan kita sekarang lagi mencatat bahwa kita lagi mengikuti perkuliahan. Contoh, lagi kita belajar. Kalau secara logis sekarang kita akan coba tanya kepada malaikat Raqib. Hai malaikat Raqib, ada nggak? Nggak ada yang nyaut. Kita telepon nggak mungkin. WA apalagi. Nanya langsung aja nggak ada yang nyaut. Jadi semua ini adalah bisa dijawab dengan keyakinan. Iman itulah yang bisa menjawabnya. Nah ini gambaran, kemudian jelaskan nanti kepada para mahasiswa malaikat yang yang 10 ya, bahkan ajarkan mereka itu lagu-lagu yang untuk lebih menguasai nama malaikat gitu kan. Yang kemudian dengan iman kepada malaikat itu kita akan lebih selalu berhati-hati dalam hidup ini gitu kan. Selalu kita bisa meningkatkan potensi ataupun kualitas kebaikan-kebaikan yang kita akan lakukan. Kenapa? Karena kita karena yakin bahwa di samping kita ini ada malaikat ditugaskan oleh Allah mencatat kebaikan kita. Sama dengan halnya kita akan terus waspada, tidak mau melakukan keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan. Sekalipun kita lagi sendiri, malaikat akan mencatat keburukan itu. Nah ini para mahasiswa yang saya cintai, nanti lebih detailnya lagi ya Anda pelajari dalam ilmu tauhid yang berkaitan dengan malaikat itu. Nah demikian juga dengan keyakinan-keyakinan yang lain ya. Iman kepada kitab Allah, bahwa kitab itu ada namanya Zabur, Taurat, Injil, kemudian terakhir ada Al-Quran. Nah cuma nanti ketika bicara tentang iman kepada kitab Zabur, Taurat, Injil itu secara global saja ya, tidak perlu kita yakin secara tafsili, secara detail. Maksudnya apa? Kita yakin bahwa ada namanya Zabur, ada namanya Taurat, ada namanya Injil yang diturunkan kepada Rasul-Rasul terdahulu. Tapi kita tidak perlu tahu secara detail apa isi kitab tersebut. Nah itu makanya iman kepada kitab yang seperti itu namanya iman secara bil ijmali ya, bil ijmal, secara global. Tidak perlu kita tahu isinya. Nah sementara kepada kitab Al-Quran yang diturunkan pada baginda Rasulullah SAW, kita harus yakini bitafsili, secara rinci ya. Secara rinci maksudnya apa? Apa yang tertuang dalam kitab Al-Quran itu ya kita dalami dan kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita. Nah itu. Nah ini nih, kemudian penting sebagai guru PAI nanti, makanya ya kita menjelaskan pada siswa-siswi kita itu gambaran kitab terdahulu dan gambaran lebih detail lagi terhadap Al-Quran sebagai kitab Allah dan rujukan kita umat baginda Rasulullah SAW. Baik seluruh mahasiswa yang berbahagia, kemudian nanti selain iman kepada Allah, pada malaikat, pada kitab-kitabnya, hari akhir juga ya, kemudian qada dan qadar, ini lebih penting lagi nanti. Ya nanti kalau sudah kita sampai pada tahapan memahami takdir itu ada dua gitu kan, ada takdir baik dan buruk dan itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka membuat hidup kita jadi tenang. Orang yang meyakini tentang qada qadar Allah itu, saya yakin sekali hidupnya akan tenang. Kenapa? Karena apa yang ditakdirkan baik kepada dirinya ya, dia akan yakini itu pun dari Allah, tidak akan sombong. Tidak akan sombong manusianya itu juga, bahwa ini kehebatan ini bukan dari kehebatan saya. Saya kaya ini bukan karena kehebatan saya mencari duit. Saya cerdas pintar itu bukan semata-mata kepintaran saya. Allah lah yang mentakdirkan kita seperti itu. Selamatlah kita. Nah contoh lain tadi, kita akan tenang ketika takdir buruk menimpa kita ya. Contoh sekarang corona
yang menimpa dunia, tidak hanya Indonesia, tidak hanya Jakarta. Apakah ini kemauan kita? Tidak, itu adalah kemauan Allah. Ya, ini adalah keputusan Allah yang diturunkan ke muka bumi ini. Nah, persoalan sebab karena ditelusuri dan kita teliti lagi. Ini sudah takdir Allah yang buruk kepada kita. Kita yakin ini adalah berasal dari Allah. Ya, sekalipun nanti ada yang mengatakan ini corona ini dari Wuhan. Gitu. Nah, jadi ini takdir Allah kepada kita. Banyak hal yang kita tidak suka, tapi itu takdir yang buruk pada kita, harus kita yakin itu dari Allah. Makanya ada husnuzon, ya. Husnuzon itu harus kita yakini, tidak boleh berprasangka bahwa Allah itu benci kepada kita. Baik, seluruh mahasiswa-mahasiswa yang saya cintai, jadi ketika bicara takdir buruk, kita juga harus yakin itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kalimat istirja, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah. Nah, ketika mendapatkan musibah, sesuatu yang bikin kita kecewa. Kecewa ini tidak hanya karena meninggalnya seseorang yang kita cintai, baru mengatakan innalillah. Apapun bentuk kekecewaan yang kita dapatkan, ya, itu adalah musibah, dan itu sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala pada kita. Jadi takdir dalam bentuk musibah yang kemudian tadi ini kita kembalikan, ini milik Allah. Ya, jadi saya katakan juga tidak hanya musibah itu karena meninggalnya seorang yang kita cintai. Jadi musibah itu sesuatu yang bikin kita kecewa. Apa yang bikin kita kecewa? Ya sakit, gitu kan, kehilangan sesuatu, ya. Apalagi ada bencana ini, bencana itu musibah semua. Bahkan ada sebuah riwayat dulu Aisyah satu saat pada malam hari lampu mati. Nah, begitu lampu mati kan kecewa. Begitu lampu mati, apa kalimat yang terbersih dari Rasulullah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aisyah bertanya, ini musibah ya Rasulullah? Iya, ini kita kecewa lampu mati. Kekecewaan itu artinya begitu, sesuatu yang membuat kita merasa tidak nyaman, tidak senang, maka itu musibah. Dan kembali, ini ada takdir Allah yang buruk pada kita, dan yakin itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti lebih luas lagi coba dalami. Nah, yang kemudian begitu kita yakin bahwa takdir buruk itu dari Allah, kita nggak akan salahkan Allah. Selalu kita husnuzon kepada Allah. Pasti di balik musibah itu ada hikmah-hikmah yang terbaik buat yang menjadi pelaku musibah ataupun kita yang ditimpa musibah itu, ya, yang kemudian kita harus ambil hikmah dan pelajaran dari sana. Kecewa boleh, ya, kecewa manusiawi itu, tapi kecewa ini nggak boleh terlalu, gitu ya. Kita nggak salahkan Allah, salahkan takdir dan sebagainya. Inilah yang kemudian membuat kita jadi tenang. Nanti makanya hal ini kan akan didalami dalam hikmah-hikmah, kita yakini adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik seluruh mahasiswa yang saya cintai, jadi kita pelajari dengan baik dan benar, ya. Dalami ilmu tauhidnya, coba buka buku-buku yang berkaitan dengan ilmu tauhid, ya. Kemudian kita berusaha mempraktikkan dalam kehidupan kita. Ini soal tauhid ini sangat penting sekali, gitu ya. Sangat penting sekali, sehingga jangan sampai kita sebagai seorang guru tidak bisa menjelaskan kepada siswa nanti, ya. Ini penting sekali, makanya saya berkali-kali ulang, sebagai guru PAI di sini tidak hanya menguasai secara global dari materi tertentu ini, ya, secara detail pun saya berharap dalami, yang kemudian kita akan bisa menyampaikan kepada siswa-siswi kita. Penguasaan kelas itu tidak hanya menguasai kelas karena anak diam yang kemudian tidak berisik atau bagaimana,
penguasaan kelas lebih jauh lagi adalah penguasaan materi yang akan kita sampaikan di depan kelas, di depan murid-murid kita ya. Jadi ini yang saya maksud. Kemudian kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi, PA ini adalah pelajaran yang Anda akan sampaikan tiap hari nanti, sehingga tidak boleh tidak, penguasaan lebih dalam harus Anda kuasai. Penguasaan ini tidak cukup dengan buku ajar yang Anda pelajari di buku ajar ini, tapi lebih dari sumber aslinya ya. Kita dalami lebih luas lagi. Saya rasa demikian gambaran perkuliahan kita pada tahapan pertama ini adalah pemahaman secara global dulu saya sampaikan, yang berkaitan dengan Al-Quran dan tajwidnya, dan kemudian yang berkaitan dengan akidah ya. Nanti kemudian saya sambung lagi pada penjelasan selanjutnya berkaitan dengan akhlak, dan terakhir nanti fikih, dan satu lagi bicara tentang kebudayaan Islam, sejarah kebudayaan Islam. Saya rasa demikian yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana bisa